Jadinya kita sama-sama buat bareng-bareng nih untuk persiapan nanti asesmen nasional. Sebelumnya teacher tanya nih, gimana sih rasanya, boleh di perwakilan siapa? Gimana rasanya mendapat undangan jadi peserta asesmen nasional? Bahagiakah? Insya Allah bahagia ya. Kaget. Kaget, oke. Bahagia plus deg-degan. Kaget aku disuruh meeting jam segini. Iya, ada meeting ya. Aku baru baca bukunya dikit aja udah nge-stres. Oh, kalau Damia kaget plus stres. Kalau yang lain bahagia. Baca bukunya. Dan oke, baca bukunya. Ada yang lain nggak? Berarti nggak ada ya yang Nggak tahu sih itu bisa disebut stres atau enggak, tapi ya gimana gitu. Oh, Damia stres. Baik. Nggak tahu juga itu disebut stres atau enggak. Oh, perlu stres nggak gitu ya Damia ya? Oke. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya, karena memang kan baru nih awal asesmen nasional ini. Baik. Teacher, terima kasih nih teman-teman. Jadi teman-teman 30 teman-teman ini di kelas 5 ini terpilih. Yang milih siapa? Bukan teacher. Bukan Miss Vika, bukan Mr. Arifin, bukan Miss Nuri yang milih kalian. Jadi peserta asesmen nasional. Yang milihnya itu dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Dipilih secara acak. Jadi nggak berdasarkan oh ini Damia nih kayaknya nih yang hobinya, misalnya hobinya gambar dipilih gitu ya, enggak. Oh Rafa nih, yang dipilih aja nih karena hobinya sepak bola, enggak juga. Jadi dipilih secara acak. Nah untuk di Naher, teman-teman yang 30 inilah yang terpilih untuk mengisi asesmen nasional. Gitu ya. Nah tadi Damia bilang, stres teacher gitu ya. Nah, untuk asesmen nasional, aku kan udah bilang itu nggak tahu disebut stres atau enggak. Iya. Damia baru perlu nggak sih gitu ya? Kita perlu apa ya Damia? Berarti perlu nggak sih dipikirin gitu ya Damia kali ya untuk persiapan ini gitu kali ya maksud Damia ya? Gitu Damia? Maksud aku ya, aku kaget sekarang meetingnya. Oh gitu. Kira memang udah beneran mulai AKM-nya. Belum. Jadi ini persiapannya. Jadi teman-teman yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimal itu, diadakan tuh baru tahun ini. Jadi kalian adalah perintisnya yang baru nih. Jadi kalian benar-benar yang memulainya gitu. Baru tahun ini mulai dan untuk Binaher juga otomatis tahun ini. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan adalah pemerintah Indonesia gitu. Buat apa asesmen nasional ini, teacher? Asesmen nasional ini tujuannya buat melihat nih kondisi sekolah pertama, kemudian kondisi pembelajaran di sekolahnya. Bagaimana cara menilainya? Cara menilainya tadi teman-teman menjadi peserta AKM. Itu ya. Terus apa yang perlu dipersiapkan, teacher? Apakah perlu belajar? Kira-kira perlu belajar nggak buat persiapan AKM? Perlu. Oke. Terlalu perlu. Oke. Asesmen nasional itu satu, tidak berdampak pada nilai kalian. Misalkan Raya nilai asesmen nasionalnya 100, berdampak pada nilai rapot atau nilai kelulusan. Enggak. Gitu ya. Rulif misalnya ya, nilai ini misalkan ya, Rulif nilainya misalnya 50, kemudian rapotnya juga jelek, tidak berdampak sama sekali. Jadi untuk asesmen nasional ini, apapun yang kalian nanti jawab, apapun yang nanti kalian isi, berapapun skornya, tidak akan berdampak pada skor kalian di sekolah. Gitu ya. Jadi nggak perlu tuh yang namanya deg-degan. Nggak perlu misalnya harus, aduh gimana nih kalau nggak bisa jawab, tidak perlu. Jadi nanti kalian ketika nanti asesmen nasional, jawab sebisa kalian, yang kalian tahu, itulah yang kalian jawab. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada latihannya nggak, Miss, nanti? Oke. Untuk latihannya, nanti akan ada di hari hanya. Nah, sebelum sampai ke situ, teacher mau teacher mau puterin video mengenai asesmen nasional. Pelaksanaannya boleh ya, izin ya, teacher ya.
Boleh. Kalian Teacher. Halo teman-teman, saya sudah siap mengikuti ANBK. Sebelum masuk ruangan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Teman-teman, mengenal perangkat yang digunakan dalam ANBK yuk. ANBK ini menggunakan komputer atau laptop. Yang bagian-bagiannya, 1. Ini adalah monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. 2. Keyboard sebagai papan ketik yang terdiri atas tombol ketik berisi huruf, angka, serta simbol-simbol. Bagian khusus angka berisi angka yang disusun mirip kalkulator. Untuk membuat huruf besar, tekan tombol caps lock. Untuk menghapus, tekan tombol backspace. Untuk memberi jarak antar kata, tekan tombol space yang bentuknya panjang. Dan untuk ke baris baru, tekan tombol enter. 3. Mouse untuk mengarahkan posisi kursor atau petunjuk tombol di monitor yang terdiri atas 2 tombol dan 1 roda. Klik tombol kiri untuk memilih, klik tombol kanan untuk memunculkan menu lainnya, dan roda untuk menaik turunkan halaman. Laptop fungsinya sama seperti komputer, hanya saja monitor dan keyboardnya tergabung. Ayo kita mulai mengikuti ANBK. Perhatikan dan ikuti petunjuk dari pengawas ruang, dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Halo, saya pengawas ruang. Dengarkan petunjuk Ibu ya. Pertama, masukkan username dan password yang terdapat pada kartu peserta. Berikutnya, klik tombol login. Jika username dan password benar, maka akan muncul konfirmasi data peserta. Oke teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan kartu peserta. Dan di kartu peserta itu nanti ada username dan passwordnya. Nanti teacher akan memunculkan kartu pesertanya ya, contohnya ya. Nah, kemudian kalau sudah oke, sudah benar, masukin passwordnya dan username-nya akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman tulis nama teman-teman lagi. Nah, ini udah ada namanya nih di atas nih. Sudah ada namanya di atas, kalian tulis lagi. Gitu ya. Lanjut, sampai sini ada yang mau tanya? Namanya nama lengkap apa nama panggilan, teacher? Namanya sesuai dengan yang di atasnya. Di atas tuh ada nama peserta. Jadi namanya sesuai dengan itu, kalian ketik ulang di situ. Gitu ya. Belum pernah lihat patch kayak gitu sebelumnya di laptop. Belum ya, ini memang programnya gitu ya, Damia ya, program dari Kemendikbud untuk ANBK-nya. Tuh, kita lanjutkan gimana? Lanjutkan dulu ya. Isikan nama peserta dengan nama kamu, tanggal lahir, dan token yang diberikan oleh proktor. Klik submit. Oke, isikan tanggalnya. Tanggal lahir ini ada apa namanya? Di sini ada tanda panah ke bawah ya. Kalian tinggal milih tanggalnya lahir kalian berapa, kalian klik. Kemudian bulannya juga kalian tinggal pilih di sini, ada tanda panah sesuai dengan tanggal lahir bulan kalian, begitu juga dengan tahunnya. Jika data yang diisikan benar, oke, selanjutnya mengisi tanggal, kalian akan mengisi token. Di bawah tanggal ini ada token. Tokennya diambil dari mana? Sebutannya kita token ya. Token itu isinya adalah gabungan dari berbagai macam huruf. Misalnya B, C, D, E, F atau seperti apa gitu. Nah, ini tergantung tokennya. Tokennya dapat dari mana? Tokennya nanti akan kalian dapatkan ketika kalian masuk ke lab komputer buat asesmen nasional, baru tokennya akan diberikan. Tulis di situ. Tulis di situ.
Gitu ya. Nanti tokennya akan ditulis di whiteboard yang ada di papan di lab komputer. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kenapa teacher tidak bisa memberikan sekarang? Karena tokennya itu memang baru aja diberikan ketika kalian mau masuk atau mau mengikuti ujian nasional. Tujuannya memang untuk menjaga kerahasiaan soal dari ujian nasional. Ujian nasional, mohon maaf, asesmen nasional. Gitu. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup ya. Oh, jadi setiap murid pertanyaan dan jawab pertanyaannya beda-beda ya? Oke, nanti untuk pertanyaan kemungkinan setiap murid akan berbeda-beda, bisa berbeda-beda soalnya, bisa juga berbeda-beda urutan nomor soalnya. Itu ya, Damia ya. Oke, kita lanjutkan. Maka akan muncul halaman konfirmasi tes. Klik mulai. Setelah kalian klik mulai, kalian akan masuk ke halaman soal. Oke, ketika klik mulai, teman-teman, nanti akan ketika klik mulai, kalian akan awalnya akan mengisi lembar soalnya. Bukan lembar soalnya, jawaban soalnya ada. Ada beberapa fitur yang harus kalian kenal. Yang pertama, di pojok kiri atas ada nomor soal. Di bawah nomor soal ada ukuran font soal. Kalian bisa memilih ukuran huruf yang paling nyaman untuk dibaca. Di sebelah kanan atas ada informasi soal, sisa waktu, dan daftar soal. Jika klik pada daftar soal, akan muncul nomor soal yang akan dikerjakan. Pada nomor-nomor soal tersebut akan berwarna sesuai dengan tahap pengerjaan soal. Biru untuk nomor soal yang sedang dikerjakan, hitam untuk yang sudah dikerjakan, dan kuning untuk soal yang masih ragu-ragu. Di bagian bawah ada 3 fitur, yaitu tombol soal sebelumnya, berwarna merah untuk melihat soal sebelumnya. Kemudian ada tombol ragu-ragu, berwarna kuning, untuk dipilih jika masih ragu-ragu dengan jawaban. Lalu ada tombol soal berikutnya, berwarna biru, yang harus dipilih untuk menjawab soal berikutnya. Pada ANBK, untuk soal yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pilihan ganda kompleks, soal benar salah, isian singkat, uraian, dan setiap bentuk soal memiliki cara menjawab yang berbeda-beda. Jika muncul bentuk soal pilihan ganda, kalian bisa memilih satu jawaban yang menurut kalian benar dengan cara mengklik jawaban tersebut. Jika muncul soal pilihan ganda kompleks, kalian harus memilih semua jawaban. Miss Tanti. Kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal uraian, kalian dapat menjawab dengan mengetik jawaban pada tempat yang tersedia. Jika muncul soal menjodohkan atau memasangkan, maka pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Selain soal dalam ANBK, kalian juga akan mengisi angket survei karakter dan survei lingkungan belajar. Pahami dan baca pernyataan yang diberikan, lalu pilih jawaban sesuai yang dialami. Setelah kalian menyelesaikan semua soal dan angket dalam ANBK ini, akan muncul halaman konfirmasi. Pilih selesai tes jika semua soal sudah terjawab, atau kembali jika ada soal yang belum terjawab. Jika ada kendala saat mengikuti ANBK, jangan ragu bertanya pada pengawas ruang ya. Tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini ke videonya? Teacher, tadi yang tombol merah itu apaan, teacher? Kenapa? Mohon maaf. Kenapa? Yang merah. Yang merah. Jadi nanti ketika kalian isi, tadi kan setelah itu ya, setelah ngisi data dan sebagainya, kalian nanti akan masuk ke soal. Itu ya.
Nah, di soalnya itu, nah kalian tinggal isi. Jadi ada beberapa macam tipe soal. Soalnya itu ada soal apa aja tadi? Dengar gak? Soal apa aja tadi? Pilihan ganda kompleks, benar atau enggak, Yang apa soal-soal jawab menjodohkan itu loh, teacher. Oke, ada soal uraian, Oke, ada soal pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada benar dan salah, ada uraian, ada isian gitu ya. Perbedaannya apa? Pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda yang biasa. pilihan ganda kompleks itu berarti pilihan gandanya ada lebih dari satu. Oke, Pilihan yang benar, jawaban yang benar. jadi teman-teman di pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu gitu ya. Kalau pilihan ganda yang bukan kompleks, otomatis berapa jawaban? Satu. Nah, kemudian ada juga yang modelnya menjodohkan. Gitu ya tadi ya? Iya, menjodohkan. Oke. Kalau yang menjodohkan gimana caranya? Dipasang yang mirip. Tinggal digabungin teacher sama yang nyambungnya. Oke, jadi kalian nggak usah narik garis ya. Tinggal misalnya yang mau yang A, yang di sebelah kiri, sama yang nomor 1 di sebelah kanan, tinggal klik yang A, kemudian yang di sebelah kanannya klik 1, gitu ya, nggak usah ditarik garisnya. Otomatis garisnya nanti udah keluar sendiri. Gitu. Kemudian ada yang benar dan salah. Gitu ya. Kalau benar salah berarti gampang ya, tinggal yang kalau yang benar klik benar, kalau yang salah gitu. Kalau yang uraian, kalau uraian gimana uraian? Tinggal ditulis aja. Oke. Waalaikumsalam. Tadi ada yang nanya, teacher kalau yang merah tuh gimana ya? Dengerin KMA. Enggak, ini tutup kok videonya. Aku pengen tiduran. Bis nanti suaranya nggak keluar. Maaf. Tadi ada yang nanya yang merah apa ya, teacher? Merah yang mana ya? Coba yang bagian apa? Tadi ada yang nanya merah. Soal sebelumnya kayaknya, Miss. Soal sebelumnya, sebentar. Ragu-ragu kuning, terus yang biru soal selanjutnya. Oh, yang itu. Ini kan soal literasi. Bagian soal. Ternyata mirip aja ya. Teacher ngerjain soalnya dari rumah masing-masing kan? Oke, sebentar ya. Teacher akan nanti bagaimana teknisnya akan teacher berikan. Daftar waktu dan daftar soal. Jika Ini daftar klik pada soalnya daftar ya. soal, akan muncul pada nomor-nomor untuk nomor soal yang untuk soal yang masih. Ini ya. Yang warna merah ini kalau kalian mau lihat soal sebelumnya. Itu misalnya kalian udah ngisi nih yang di soal nomor 6, mau lihat di soal nomor 5. Nah, kalian bisa klik di lihat soal sebelumnya. Kemudian ada soal berikutnya, misalnya di nomor 5 mau kembali lagi ke soal nomor 6, kalian tinggal klik soal berikutnya. Gitu ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi, teacher kita ngisinya di rumah. Oke, sekarang teacher akan share untuk ini mengenai sesi jadwal asesmen nasional. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke. Jadwal asesmen nasional insya Allah akan dimulai di tanggal 15 November. 2 hari dan tanggal 16 November 2021. Gitu. Kalian akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 7.45 sampai 10.30. Kemudian sesi 2 jam 1 sampai 15.30. Oke? Satu sesi 15 siswa, sesi 2 juga 15 siswa. Nah, aku ada di sesi mana, teacher? Silakan nanti teman-teman lihat yang ada di undangan atau pemberitahuan yang sudah dikirimkan via WhatsApp tadi. Kalian ada di sesi 1 apa di sesi 2. Oke. Nah, ini di mana teacher mengerjakannya? Mengerjakannya adalah di sekolah, di lab komputer tempatnya. Jadi nanti teman-teman akan disediakan masing-masing satu komputer.
untuk mengerjakan asesmen nasional. Ngapain aja sih di 7.45 sampai 10.30 atau di sesi 2 di 13.00 sampai 15.30? Nah, kalian yang pertama, ntar setelah kalian mengisi tadi ya, nama, password, dan sebagainya, token, kalian akan masuk ke soal latihan. Jadi di situ latihan. Kalian akan diberikan soal-soal macam-macam. Ada yang bentuknya pilihan ganda kompleks, benar atau salah, dan menjodohkan uraian isian kalian bisa di situ latihan. Oh, kalau latihan nggak bakal nyambung, nggak bakal gabung sama nilainya kan? Enggak, ini latihan tidak bakal gabung. Jadi kalau kalian nilai ngisinya salah pun juga tidak berpengaruh, bahkan benar pun tidak berpengaruh. Jadi ini cuman kalian agar terbiasa bagaimana untuk mengisi soalnya, mengeklik tombol-tombolnya agar kalian terbiasa. Itu diberi waktu cukup lama, yaitu 60 menit. Gitu. Nah, kalau kalian sudah selesai soal latihannya semua, nanti disubmit, dikirimkan soal latihannya gitu, nanti kalian otomatis masuk ke soal literasi. Di hari pertama tuh ya, 15 November. Literasi itu apa sih? Literasi itu soal-soal mengenai bahasa Indonesia gitu ya, mengenai pengetahuan umum dan pengetahuan sosial. Teacher, soalnya itu ini banget ya, hafalan banget ya. Jadi aku harus ngapalin misalnya fungsi-fungsi pencernaan atau aku harus ngapalin peta Indonesia, provinsi gitu ya, hafalan. Tidak teman-teman, jadi model soalnya itu nanti kalian akan diberikan modelnya tadi bacaan. Tadi ya sudah terlihat ya soalnya modelnya bacaan, kemudian kalian tinggal mengisi nih jawabannya sesuai dengan bacaan yang telah diberikan. Gitu. Waktunya diberi waktu 75 menit. Selesai nih, kalian udah submit, soalnya semua udah selesai, kalian akan masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah survei lingkungan sekolah. Ini sifatnya survei teman-teman. Jadi apa yang kalian rasakan di sekolah, silakan dijawab. Misalnya pertanyaannya gini, apakah kamu di sekolah diberikan tugas-tugas gitu ya? Nah, kalian tinggal jawab ya atau tidak di situ. Jadi sesuai pertanyaan yang diberikan, sesuai kalian dijawab sesuai dengan yang kalian rasakan di sekolah. Itu. Jadi ini sifatnya tidak benar dan salah survei lingkungan. Kalian silakan kalian jawab sesuai yang kalian rasakan. Itu diberi waktu 20 menit. Selesai itu kalian kirim jawabannya, sudah selesai. Nah, kalian sudah dianggap selesai menyelesaikan asesmen nasional. Gitu ya. Nah, kemudian kalian datang lagi di tanggal 16 November 2021 untuk melakukan asesmen nasional lagi. Sama ada latihannya. Nah, yang keduanya ini yang beda. Yang kedua adalah soal numerasi. Soal numerasi itu adalah soal-soal berhitung, gitu ya. Matematika. Iya, soal berhitung. Berkaitan dengan matematika, perkalian, pembagian, gitu ya. Nah, di soal numerasi ini juga banyak sekali nanti diberikan gambar-gambar yang membantu kalian untuk membantu kalian untuk menganalisa soalnya. Gitu. Sampai sini ada yang bertanya mengenai jadwal asesmen nasionalnya? Tentang matematika itu cuma itu kan perkalian sampai pembagian doang kan, nggak kayak yang khusus belajar kelas 4. Yang keluar pembagian, perkalian yang sudah kalian pelajari aja, presentasi, persen gitu ya. Pecahan. Pelajaran itu gimana dong? Kenapa? Demian? Lupa sama pelajaran yang udah pernah dipelajarin gimana dong? Nggak apa-apa. Jadi kalian menjawabnya, menghitungnya sesuai dengan kemampuan kalian saja, yang kalian ingat. Tapi insya Allah nanti di soal tersebut, Damia, terbantu banget sih. Jadi soalnya, di soal model-modelnya soal itu, model-model soal AKM ini, kalian nanti akan dibawa ya, untuk mengingat lagi bagaimana persen maupun perkalian atau pembagian atau penjumlahan. Jadi modelnya model soal cerita gitu, soal cerita yang ada di kehidupan sehari-hari. Gitu ya.
Soalnya ada berapa? Soalnya, tadi teacher lupa deh soalnya ada berapa ya. Tadi ada di video nggak ya? Coba ya nanti teacher cari ya soalnya ada berapa. Video nggak ada soalnya ada berapa. Cuma jelasin apa aja soalnya. Oke, nanti coba teacher lihat lagi berapa soalnya. Kemudian tadi ada yang nanya, oh tadi Damia juga yang nanya, teacher sama nggak sih setiap soal tiap anak? Misalnya dengan sebelah kanan aku, sebelah kiri aku, sama nggak? Nggak sama ya teman-teman. Takut ada nyontek. Tidak sama soalnya. Jadi soalnya bisa nggak sama, bisa juga sama, tapi urutannya berbeda. Gitu. Oke. Nah, terus teknisnya gimana untuk peserta AN? Kita coba ya, alur peserta asesmen nasional buat kalian di hari Senin dan hari Selasa pekan depan. Insya Allah dipastikan kalian pertama dalam keadaan sehat yang pasti ya. Jadi sebelum asesmen nasional, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu pastikan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan juga cukup, nggak begadang. Oke. Kemudian seragamnya Senin akan menggunakan seragam putih-putih, kemudian Selasanya menggunakan batik. Kemudian yang ketiga, yang untuk sesi 1, harapan teacher semua, mohon kalian pastikan sarapan di rumah ya nak, karena lumayan nih, kalian akan waktunya lumayan panjang untuk mengisi asesmen nasional. Boleh bawa snack atau Boleh banget. Nanti di sekolah juga insya Allah akan disediakan snack. Ya, tapi kalian boleh juga kalau misalnya membawa snack. boleh Kemudian, dimakan di lab komputernya? oh ya, enggak dimakan di lab komputer ya. Jadi kalau di lab komputer memang fokus untuk mengerjakan soal-soal asesmen nasional. Kemudian yang sesi 2 juga harapannya sudah makan siang di rumah, itu ya, kemudian baru berangkat ke sekolah. Nah, untuk hadir ke sekolah di sesi pertama, hadir ke sekolah itu 7.45 sudah sampai di sekolah. Dan sesi yang kedua 12.45 sampai di sekolah. Kemudian setelah masuk ke sekolah, kalian langsung menuju ruang kelas 5 secang ya. Yang sesi 1 maupun sesi 2 langsung menuju kelas 5 secang. Nanti di 5 secang kalian akan dibagikan kartu pesertanya. Gitu ya. Nanti di 5 secang ada Miss Vika yang akan membantu kalian membagikan kartu pesertanya. Nah, kalau sudah nanti mendekati jam 8 kurang 5 gitu, kalian akan didampingi teacher Vika untuk menuju ke lab komputer. Silakan kalian meninggalkan tasnya di kelas 5 secang, kemudian membawa alat tulis dan botol minuman. Nah, saat membawa botol minuman, diharapkan biar nggak tumpah gitu ya, khawatir ada tumpah di kemudian membasahi komputer dan sebagainya, botol minuman diletakkan di bawah. Kemudian kalian ada tulis menulis di kertas juga. tidak ada tulis menulis Damia, tapi tetap membawa alat tulis. Misalkan nanti ada soal-soal yang memerlukan misalnya kalian harus menghitung atau harus harus menulis, kemudian mengisi daftar hadir, kan harus ada tanda tangan. Gitu ya, Damia ya. Tapi kalau untuk soalnya semua via komputer. Kemudian kalian memasuki lab komputer, kemudian menempati posisi sesuai dengan nomor pesertanya. Jadi nanti di meja ada nomor pesertanya, silakan kalian mulai mengerjakan asesmen nasional. Tadi ya teacher sudah sampaikan bahwa nomor token nanti akan diberikan ke papan tulis. Sampai nomor 10 ada yang ditanyakan? Oke, cukup teacher langsung ke nomor 11. Bila terdapat kendala, silakan kalian bertanya kepada pengawas. Pengawasnya ini bukan dari teacher-teacher di Binaher. Pengawasnya ini adalah guru-guru dari sekolah lain. Gitu ya. Nah, kalau di kelas 5, teacher yakini, tahu ya bagaimana caranya misalnya, oh iya nih aku kesulitan atau ada kendala ketika mengisi, bagaimana cara bertanyanya ke pengawas? Coba siapa? Ini nggak kelihatan ya. Halo? Halo?
Terus Raisen dulu. Raisen, good. Silakan kalian Giliran. menunggu giliran. Silakan untuk bersabar ya menunggu giliran. Misalnya belum diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan untuk menunggu giliran. Betul tadi Raisen. Dan tidak terburu-buru, teacher. Good, tidak terburu-buru. Itu benar kuncinya. Perlu bawa buku itunya, buku pelajarannya. Nggak perlu, tidak perlu membawa buku pelajaran. Jadi bawa tas kecil aja nggak apa-apa kan? Boleh, tas kecil isinya botol minuman, alat tulis, kemudian tadi snack ya kalau ada yang mau bawa snack. Jadi intinya kuncinya tenang saja saat mengerjakan, nggak usah panik, tetap tenang gitu ya. Kalau ada kendala silakan nanti bertanya kepada pengawas. Oke. Nah teman-teman, ini karena jadi teman-teman nih ngisinya nih, teman-teman nanti akan langsung terhubung nih. Terhubung isian kalian dengan apa namanya server dari pusatnya, dari pemerintah, dari Kemendikbud, gitu ya. Jadi bukan server yang ada di lab komputer. Jadi kalian terhubung langsung dengan Kemendikbud. Nah, karena ini sifatnya langsung terhubung Kemendikbud, gitu ya. Bisa jadi kemungkinannya nanti akan ada beberapa misalnya kendala. Misalnya kendalanya ternyata tiba-tiba putus gitu ya, tiba-tiba soalnya nggak bisa diisi. Yang kalian lakukan adalah tetap tenang, kemudian bertanya pada pengawas, kemudian ntar biasanya pengawas akan minta kalian login kembali, gitu. Teacher, tadi aku udah ngisi sampai nomor 10, kalau misalnya nanti keluar, aku harus ngisi lagi dari ulang. Enggak, teman-teman. Jadi kalau udah sampai nomor 10, kalian login kembali, kalian akan melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi jawaban kalian tidak akan hilang. Gitu ya. Jadi tetap tenang, kalau ada apa-apa bertanya pengawas, kemudian bisa login kembali. Ketika login kembali, nanti kalian akan diberikan token yang baru. Jadi setiap masuk akan ada token yang baru, misalnya nanti kalian ada kendala untuk pengisiannya. Gitu ya. Oke. Kemudian kepulangan kalau sudah selesai, silakan 5 salam, maaf ya tadi kan secang ya. Kalau sudah selesai mengisi semua, silahkan kalian menuju 5 secang, kemudian mengumpulkan kartu pesertanya kembali di keranjang. Jadi tidak dibawa pulang ya, dikumpulkan di sekolah kembali, kemudian nanti besok Selasanya akan Teacher Vika berikan lagi. Kemudian kalian bisa menunggu dijemput di lobi. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan untuk ini? Enggak. Oke teman-teman, memasuki 15 menit sebelum AN dimulai. Di sini malah 15 menit ya, kayak kelamaan kalau 15 menit. Kemudian kalian menempati di tempat duduknya, kemudian dilarang membawa catatan, kemudian HP, kamera, kalkulator tidak membawa ke dalam kelas. Kemudian mengumpulkan tas. Nah, kalau kita mengumpulkan tasnya di 5 secang aja ya. Kemudian nanti teman-teman akan mengisi daftar hadir, gitu. Kemudian ke-6 tadi akan mengisi login, kemudian passwordnya. Oh ya, teacher. Ya. Yang nomor 4 coba aku lihat teacher. Nomor Boleh 4. bawa apa tadi? Tidak boleh. Nomor 3 ya? Iya ya. Membawa Itu ntar kalau pas mau masuk dicek nggak sih teacher tas-tasnya? Biar tas-tasnya dikumpulkan di 5 secang. Jadi pas masuk lab komputer kalian. Oh iya. Kan gitu. Oke, kemudian kalian silakan menjawab ya nomor 8 mengerjakan. Nah, ini izin. Selama nomor 9 ya, selama AN berlangsung hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruangan. Silakan nanti kalian izin kalau misalnya keperluan ke toilet gitu ya. Kalian boleh silakan izin. Nomor 10 sih ini udah pasti ya, tidak menanyakan soal ke siapapun, tidak bekerja sama dengan peserta lain. Ya, teacher, Ini individual ini. dipisah kan teacher? Duduknya dipisah? Iya, dipisah di itu kan di lab komputer, di masing-masing komputer satu tempat duduk. Sebentar, teacher izin ini ya,
ngecas laptop. Sepertinya hampir habis. Sebentar. Oke. Ini tata tertib yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh pengawas di ruangan ya teman-teman ya. Oke, selesai. Nah, teacher mau coba memperlihatkan kartu peserta ujiannya ya, contoh kartu peserta ujian. Nah, ini contoh kartu peserta ujian. Kelihatan kan ya? Sudah terlihat ya? Ini yang namanya username, teman-teman. Username-nya contoh Raihan Rizky Firdaus. Username-nya D02070377000018. Ini username-nya. Nanti isi username di situ pas login. Kemudian password-nya. Di password-nya itu 950879 ada tanda bintangnya. Ya, di situ ada tanda bintangnya, semua ada tanda bintangnya passwordnya. Kalian juga ketik tanda bintangnya. Kalau nggak diketik, maka kalian loginnya dianggap salah passwordnya. Itu ya, ini contoh untuk username sama passwordnya. Jadi username-nya dipastikan semuanya berupa angka, passwordnya juga berupa angka, ditambah tanda bintang di belakangnya. Masing-masing mempunyai username yang berbeda, passwordnya pun juga berbeda. Gitu. Oke? Ada yang ditanyakan? Itu nanti yang jaga dari sekolah mana? Dari SD Nadatul Umah kalau nggak salah namanya ya. Gitu. Nah, nanti kalau sekolah kita juga Teacher Arifin sama Teacher Nuri juga akan mengawas di sekolah lain. Berapa orang teacher yang awas? 2. Oh, di rumahku banyak. Cewek apa cowok? Ibu-ibu. Oh, oke. Oke. Emang kenapa kalau bapak-bapak? Takut Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan ya? Ada lagi? Cuman takut ya. Takut kenapa kalau bapak-bapak? Teacher Arifin asik bapak-bapak. Kan teacher Arifin itu di sekolah Binaher beda. Gitu ya. Cukup ya teman-teman ya untuk hari ini mengenai asesmen nasionalnya. Semoga dilancarkan hari Senin dan Selasanya, diberikan kesehatan, teman-teman lancar untuk menjawabnya. Tetap tenang tadi ya, tetap tenang. Kalau teacher boleh nggak aku baca-baca buku? Boleh banget. Silakan kalian lihat buku-buku AKM, model soalnya seperti itu. Jadi bukan soal-soal yang bersifat hafalan. Gitu Miss Vika dan teman-teman, Mr. Arifin dan Miss Nuri, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar ya Miss Vika ya. Siap Miss Tanti, terima kasih Miss Tanti. Nah teman-teman, sudah ada lagi yang mau ditanya sama Miss Tanti, silakan. Mumpung masih ada nih. Apalagi yang pada datangnya telat tadi ya. Boleh tanya biar lebih jelas. Nah, nanti pas hari Sabtu dibagikan proming, kalian nanti di promingnya itu akan diblok kalau itu tulisannya pelaksanaan AKM. Terus diputihin, tandanya berarti offline, tidak ada pembelajaran. Nah, kalau khusus kalian yang ikut AKM, berarti kalian datang ke sekolah sesuai jadwalnya. Gitu ya. Jadi jangan malah nganggapnya, oh diputihin berarti libur gitu. Enggak libur ya berarti itu ya. Kalian datang ke sekolah. Terus teman-teman yang lain ngapain Miss? Yang teman-teman lain tidak ke sekolah, tapi mereka nanti ada tugas di Google Classroom gitu teman-teman. Ya, sampai sini paham? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya? Miss Tanti lagi ada? Cukup? Cukup Miss Vika. Oke. Kalau nggak usah bawa tas boleh nggak?
Nggak usah bawa tas. Berarti nanti kamu nenteng alat tulisnya, nenteng snacknya, nenteng botolnya gitu maksudnya. Iya. Kalau nggak ribet sih nggak apa-apa sih, silakan aja. Cuman khawatir ntar malah susah bawanya. Takutnya soalnya dari sekolah nanti juga ada snacknya gitu ya Miss ya. Insya Allah akan ada. Nah takutnya ntar kalau dikasih snack sama sekolah nggak bisa bawa, kalau nggak bawa tas bingung. Gitu ya. Terus Miss, Snacknya jadi buat Miss Vika ya kan? iya. Nah, terus nanti dijemputnya gimana, Miss? Nanti orang tua kalian sudah dikasih surat masing-masing. Jadi kalau mau tahu kamu tuh jam berapa, langsung tanya sama bundanya. Bun, aku tuh sesi 1 atau sesi 2? Kalau sesi 1 pagi, kalau sesi 2 habis zuhur. Berarti ya habis sholat zuhur langsung ke sekolah. Miss, kalau gitu hari Selasa tukeran atau enggak? Enggak, tetap jadwalnya. Jadi yang siang tetap siang, yang pagi tetap pagi. Teacher, kalau yang siang paginya ngapain? Paginya ngerjain tugas gimana? Ngerjain tugas, nyicil tugas ya. Enggak mau kata Balkis. Terserah kalian aja, santai-santai boleh. Atau baca-baca buku kayak tadi Damia boleh. Itu AKM. Yang ngerjain tugas yang nggak ikut AKM nanti juga kalau tugasnya nanti itu tugas bareng-bareng sebenarnya ya, semuanya nanti juga dapat, cuman kalau yang AKM karena hari itu AKM jadi tugasnya dikerjakannya boleh nanti gitu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Kita cukupkan. Terima kasih semuanya sudah hadir meskipun siang-siang gini ya. Alhamdulillah materinya sudah diinfoin sama Miss Tanti, semoga lancar nanti. Insya Allah nanti juga hari Senin dan Selasa lancar. Oke, Teacher Vika akhiri, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.